teman-teman, kembali lagi di channel Juara Story Official. Semoga hari ini teman-teman kabarnya baik semua ya. Amin. Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini kami berdua, saya Rati, ini Juwita. Ya, kenalan dulu ceritanya. Jadi kami hari ini ada di suasana yang sedikit berbeda ya. Iya, betul. Biasanya kalau hari-hari biasa atau di video-video sebelumnya kita berdua tuh ada di tempat-tempat wisata, terus ada di tempat-tempat yang hits, instagramable gitu kan, atau si Rati ini lagi masak di dapur. Ya kan? Nah, kali ini kita cuma duduk-duduk santai aja nih di kosannya Juwita. Karena ini lagi weekend juga kan ya. Nah, kali ini, di obrolan kali ini mungkin kami akan berbagi cerita sama teman-teman bagaimana perjalanan kami setelah kami lulus kuliah atau setelah kami lulus ilmu itu bisa sampai merantau ke ibu kota. Jauh ya, soalnya kita tuh kuliahnya di Palembang, di Pulau Sumatera ya? Iya, di Pulau Sumatera, nyebrang ke lah Pulau ke Jawa. Pulau Jawa. Nah, tapi sebelum nyampe di Pulau Jawa tuh ada yang ke pulau lain dulu. Yang lebih jauh lagi. Nah, itu akan kita bahas di sini ya. Ini obrolan biasa sih ya. Semoga kalau ada yang bermanfaat, silakan teman-teman ambil. Tapi kalau misalnya ada jeleknya, ya teman-teman tinggalkan. Kalau misalnya ada motivasi atau inspirasi dari kami nih, yang dari perjalanan kami berdua, yang bisa jadi motivasi buat teman-teman merantau gitu kan. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang mereka masih takut atau ragu gitu kan untuk keluar dari zona nyaman. Terutama untuk menjauh dari orang tua itu berat sekali, ya kan? Saya juga awalnya begitu. Nah, Mbak dulu deh ke Juwita. Kan lulus tahun 2000. Aku lulus tahun 2018 bulan Agustus. Nah, dari lulus itu setelah dapat ijazah ngapain? Atau langsung cari lowongan-lowongan kerja, atau langsung malah dapat tawaran dari teman, nggak kerja ini atau ini gitu. Atau tiba-tiba langsung kok Juwita ayo ke Jakarta. Awalnya gimana nih Juwita? Sebenarnya waktu setelah lulus itu memang itu, bahkan sebelum lulus tuh aku tuh ditawarin untuk ngajar di SDIT karena kebetulan kenal sama kepala sekolahnya. Tahu kan lah ya, ibaratnya ke SDIT disuruh ngajar situ. Cuman aku nggak mau gitu kan, karena waktu itu aku berpikirnya kayaknya aku pengen pulang aja gitu. Oh, itu masih di Palembang? Iya, pulang masih di Palembang itu. Terusan abis selesai lulus kan itu masih nunggu tuh sekitar Agustus September. Nah, awal Oktober itu aku baru selesai yang kayak transkrip kayak segala macam itu loh, yang untuk legalisir segala macam itu kan nunggu aku lama banget ya. Nah, abis itu selang nunggu nilai-nilai itu, aku tuh iseng-iseng nih daftar di waktu kemarin tuh relawan guru Lomboknya dapat duafa. Itu info relawan guru Lombok itu info dari teman, sosmed, atau ada tawaran aja dari teman yang udah terjun ke sana? Nah, itu aku dapatnya dari Mbak Haira. Oh iya, karena Mbak Haira tuh kan dia dapat beasiswa aktivis ya dari dapat duafa. Terusan dia nge-share ke grup di Cendekia. Aku tuh iseng-iseng cuman buka aja gitu, kalau isi udah. Nah, pas pembukaan gelombang pertama itu aku nggak lulus, cuma jadi cadangan doang. Terus pas aku udah pulang ke Bangka, dan itu kan lagi masa-masanya CPNS ya, daftar juga tuh CPNS, udah ke Bangka. Terusan abis itu setelah aku baru berapa hari di Bangka, ada tuh pengumuman yang gelombang kedua bahwasannya aku lulus gitu kan untuk ke Lombok jadi guru di sana. Cuman itu karena lagi daftar CPNS gitu, awalnya bapak nggak ngasih gitu ya, ragu. Orang tua sekarang kan lebih ke PNS ya. Betul banget. Menurut orang tua, mungkin orang tua kalian semua juga gitu ya. Menurut mereka anaknya tuh sukses atau masa depan anaknya itu terjamin ketika mereka tuh berstatus PNS. Saya pribadi tuh nggak tertarik untuk jadi PNS, nggak tahu kenapa.
Tapi kalau emang rezekinya jadi PNS, ya ambil gitu. Karena setiap pembukaan pun dari lulus kuliah saya ikut sampai tahun 2019, walaupun nggak ada minat sampai ke sana ya untuk masuk ke sana. Dan tapi karena Nyenengin emang orang tua ya. karena emang nggak ada minat ya, jadi nggak lulus. Udah 4 kali ikut CPNS nggak lulus karena emang nggak ada minat di sana, mungkin ya emang belum rezeki. Dan tahun ini kan ada pembukaan lagi nih katanya bulan Juni. Ada niatan untuk ikut daftar juga nggak? Nah kalau aku dengar kan karena dia pembukaannya kalau guru kan lewat jalur P3K ya. Nah dimana kalau jalur P3K itu ternyata kita harus punya NPTK dulu. Nah kalau punya NPTK kan salah satunya harus ngajar ya minimal 2 tahun. Nah sedangkan aku sendiri kan meskipun aku background aku guru, tapi aku belum pernah ngajar sama sekali. Gitu. Oke, nah setelah tadi kan PNS nih, tapi kan ayah kan lebih PNS dulu gitu daripada yang itu. Tapi akhirnya kok bisa memutuskan, bisa dapet izin gitu untuk ke Lombok daripada PNS, atau emang lebih jalan PNS dulu baru ke Lombok kemarin atau gimana? Enggak, kemarin itu malah kan baru pengumuman lulus administrasi itu bahwasanya lulus tinggal ikut tes SKB atau apa gitu, pokoknya tesnya gitulah. Terus aku bilang aja ke bapak aku, memang kayaknya tahun ini aku belum mau ngelanjutin CPNS gitu kan, karena aku berpikirnya gini loh, ke Lombok ini itu kesempatan sekali seumur hidup gitu kan, sedangkan CPNS itu setiap tahun buka gitu sampai kita umur 35. Masih banyak gitu kesempatan. Jadi sekarang 25 masih 10 tahun lagi. 10 tahun lagi gitu. Nah aku sih ngomongnya gitu ya, karena aku bilang kalau CPNS ini kita bisa ikut kapan aja, tapi kalau kesempatan untuk ke Lombok itu belum tentu bisa, belum tentu tiap tahun oprek, apalagi itu kan karena aku mikirnya gini loh, mungkin sebelumnya aku pernah nih jadi kayak relawan kayak pendidikan, tapi itu kan di desa terpencil gitu ya. Nah ini beda mbak, ini karena dia relawannya itu untuk anak-anak penyintas atau warga yang dia terkena dampak gempa. Nah karena kan waktu itu memang yang lagi gempa tahun 2018 ya? Iya, lagi 2018, apalagi itu kan lagi setelah Idul Fitri atau apa ya, aku juga lupa apa Idul Adha ya. Jadi itu pas di sana itu datang ke sana ngajar gitu ya? Ya ngajar, bantu guru-guru di sana, karena kan setelah mereka terkena gempa itu kan beberapa memang ada guru-guru yang dia trauma, jadi dia tuh nggak mau ngajar lagi. Kemudian ada beberapa anak-anak yang dia nggak mau sekolah, terus orang tuanya juga jadi was-was untuk anaknya sekolah lagi kayak gitu. Nah jadi disitulah peran kami sebagai guru relawan, yaitu ngebantu guru-gurunya, kemudian ngasih motivasi dan dorongan gitu ya, ayo tetap ngajar lagi, sekolah lagi, terusan kayak gitu. Itu berapa lama kemarin di Lombok? Nah itu aku di Lombok 4 bulan. Itu aku 2 kali penempatan. Yang pertama aku penempatan di MI Bainul Ulum. Nah habis 2 bulan di sana pindah ke SDN 4 Santong. Jadi kalau kami itu kemarin kebagiannya itu di Kecamatan Kayangan, Desa Santong. Tapi tepatnya kami tinggal di Dusun Temposodo. Terus kan Mbak pernah lihat kayak wisuda gitu ya? Itu maksudnya apa, penghargaan setelah kalian menjadi relawan, atau emang ada ilmu yang kalian dapat di sana atau gimana sih? Waktu itu pernah Mbak lihat kalau salah di sosmednya ada itu kayak penghargaan gitu, apa itu bukan? Apa aku salah lihat? Kayaknya itu bukan deh, karena bisa dari relawan Lombok itu memang kami progress report kan selama 4 bulan di sana, tapi bukan wisuda, cuman ya kayak sebatas penyerahan sertifikat penghargaan aja. Mungkin kalau yang wisuda itu kayaknya itu wisuda SGI deh. Oh iya, SGI. Nah SGI itu beda lagi nih dengan relawan Lombok. Beda, jadi memang mereka sama-sama dapat duafa ya. Cuman kalau guru relawan Lombok kan dia memang bukan berbadan organisasi kayak SGI. Nah jadi setelah lulus dari Lombok itu sebenarnya aku tuh punya niatan nih, kan pengen S2 ya mbak ya, masih pengen S2 kan. Amin ya. Itu mau ngejar LPDP gitu. Nah cuman udah sebulan aku di Pare tuh. Dan itu juga
pas aku di Para juga ada tuh Pak pembukaan yang RKV, tahu kan RKV Oh, iya, yang iya, iya. diikuti sama Promo Dipa sama Mbak Wenin. Aku juga sempat daftar, cuman aku nggak jadi ngambil karena itu setelah aku jadi Para itu harus langsung ke sana ke Jakarta selama 2 tahun dan nggak boleh pulang. Aku nggak bisa dong, aku aja orang belum pulang ke Bangka. Nah ya udah, jadi aku ambil yang SGI karena SGI ini aku bisa pulang dulu ke Bangka terus balik lagi ke Jadi setelah dari Guru Lawan itu ada dua pilihan lah ya, untuk lanjut lagi RKV sama SGI. Iya. Karena yang ini nggak boleh pulang. Iya. Bila yang boleh pulang dulu. Iya. Ikutlah SGI. Berapa lama kemarin ikut SGI? SGI itu 6 bulan. SGI 6 bulan. Jadi kayak kan sekolah guru Indonesia, jadi berarti kayak sekolah atau gimana? Sebenarnya kalau itu tuh lebih ke pembinaan ya, pembinaan sebagai guru pemimpin gitu. Jadi memang jadi pematangan kita sebagai seorang guru. Iya. Dan aku sih ngerasa ya ketika di SGI itu memang apa yang kita dapetin itu memang relevan gitu dengan untuk sekolah gitu ya maksudnya. Untuk sekolah, oke. Setelah dari SGI kan untuk sekolah tadi teman-teman, tapi dia tuh nggak terjun ke sekolah. Nah setelah dari SGI tapi dia nggak terjun ke sekolah, kenapa bisa ke balik, maksudnya mengabdi lagi di Dompet Duafa? Apa dapat tawaran atau gimana? Nah itu kan setelah lulus tuh, aku lulus SGI itu Oktober 2018 itu udah selesai SGI. Nah terusan aku pernah ke Palembang tuh November karena jalan program pertama aku sebagai alumni ya, aktif SGI. Ada yang di FKIP itu bukan kolaborasi, RGP, Roadshow Guru Pemimpin. Nah itu di FKIP Mbak. Nah aku udah izin tuh ke Putri dan terselenggara di sana di Palembang. Nah setelah aku di Palembang kan awalnya aku langsung mau pulang ya. Ternyata itu setelah itu ada pembukaan yang jadi koordinator program gerakan Ayo Bercita-cita. Jadi program GAB ini sama aja, dia anaknya Dompet Duafa juga gitu. Nah terusan aku juga ikut Mbak, selain itu jadi guru pengabdi Muara Enim. Oh iya tahu. Nah, jadi kan Mbak juga pada ikut tuh. Setelah lulus dari SGI itu ada 2 lagi tuh pilihan, jadi guru pengabdi atau jadi koordinator GAB. Jadi hidup itu emang ada pilihan. Iya, ada pilihan banget, memilih. Betul banget. Dan setiap pilihan ada resikonya masing-masing. Betul banget. Jadi ketika memilih, jodoh pun begitu. Lah, habis itu kan karena aku tuh ngerasa aku kayaknya aku kurang trust sama guru pengabdi Muara Enim, aku kurang trust, jadi udah aku ambil GAB. Hingga akhirnya ya di sini aku ketemu sama Mbak Rati. Itu kan padahal kita dulu waktu ini kayak ini ya. Saya mah nggak kenal. Nggak kenal, tapi nggak saling kenal, beneran dong nggak saling kenal. Saya nggak kenal sama sekali, namanya pun saya nggak kenal. Wajahnya juga nggak kenal. Jadi kita tuh sama-sama anak FKIP, kita beda jurusan. Saya matematika, ekonomi. Adalah angka-angkanya dikit. Tapi Juwita ini tuh 1 tahun di bawah aku. Kalau aku tuh 2013, Juwita 2014. Nah, tapi pas kita kuliah, kalau aku tuh di LDF, kalau Juwita sempat ya di LDF. Aku nggak aktif di LDF, tapi sempat di sana. Iya, cuma sebentar banget. Itu pun dipaksa sama Dewi. Iya, nah kalau temennya aku kenal karena adik aku. Iya. Aduh ya kayak gitu lah. Nah, jadi pilihlah GAB kan, dan Dompet Duafa itu ada tes-tesnya juga. Enggak sih, karena dia karena kan SGI itu masih di bawah Dompet Duafa dan masih berhubungan ya. Iya, maksudnya itu kayak kalau udah tahu nilai, pasti udah tahu kan nilai-nilai Dompet Duafa kayak mana gitu kan. Ya udah, jadi lebih ke ya udah ambil yang alumni SGI gitu. Jadi kayak mereka juga udah lebih percaya karena udah ada kompetennya udah ada nih gitu, dasarnya dia udah ada gitu, makanya langsung diambil ya. Dan ditempatkanlah dia di Jakarta. Tiba-tiba ada yang nge-DM saya, nanyain, "Mbak di Jakarta ya?" gitu. Iya, kenapa deh? Apa itu waktu itu? Nyari kosan ya, nyari kosan. Tapi karena aku sok sibuk, sampai dia udah di Jakarta pun aku belum sempat nyariin dia kosan sama sekali. Ya kan? Iya. Terus aku panik. Betul Iya kan? Aku panik. Dek udah di Jakarta.
terus kosannya gimana ya kan waktu itu kan nggak mbak pulang ke Tangerang. Oh alhamdulillah ternyata dia ada keluarga di Tangerang. Aku mikirnya tuh nggak ada sama sekali orang yang dia kenal atau keluarga yang dia kenal di sini. Ternyata ada bibi aku ada 2 sih di Tangerang alhamdulillahnya ya. Jadi kemarin karena SGI kemarin tuh aku di Parung di Bogor bukan di Jakarta gitu kan, makanya aku ketika di Jakarta langsung hubungin Mbak Rati karena sering lihat di Instagram gitu ya. Untung kita punya Instagram loh, beneran sok narsis ya. Iya ya udah jadi DM aja Mbak Rati kayaknya dia di Jakarta juga gitu kan, karena kan waktu aku di Dompet Duafa kantornya yang di Jaksel di Warung Kunci. Yaudah, yang mau kepo-kepo Instagram aku nih di bawah 2 juta. Ada lagi satu lagi yang berdua di follow ya, di follow Juara Story Official. Terus terus di Jakarta kan, tempatkanlah di Jakarta. Sekarang kan kebanyakan nih ya, kalau teman-teman Mbak sendiri itu banyak yang kayak mereka tuh kayak nggak betah lah ya. Ada yang cuma beberapa bulan doang, ada yang nyampe lah 1 tahun lebih. Nah, adik kan dari 2019 ya? Iya, tapi itu aku di Bogor 2019. 2020 aku baru pindah. Oh, 2020 yang Jakartanya itu ya. Berarti kan baru 1 tahun. Oh, baru bentar juga. Tapi lumayan lah ya. Menurut aku karena kita sering kayak nggak menunjukkan sih kalau dia tuh nggak betah. Adalah betah lah. Betah kan di Jakarta? Betah aja sih kalau aku bayar. Iya. Apa sih yang kayak membuat adik tuh betah di Jakarta, betah di provinsi ada yang sekarang, padahal kan enggak sih, dia sih masih berhubungan ya sama sekolah ya, masih berhubungan lah. Aku yang enggak berhubungan. Dia masih betah lah, masih berhubungan, sorry. Jadi apa sih yang membuat semangat dan tetap betah gitu di provinsi yang sekarang dan bertahan di ibu kota? Karena katanya ibu kota itu lebih kejam dari ibu tiri. Apakah benar seperti itu? Sebenarnya apa ya? Mungkin yang bikin aku betah karena aku di sini kan punya keluarga juga ya pastinya. Tapi itu mungkin bisa jadi poin besar ataupun poin kecil tergantung orang masing-masing ya. Karena di sini aku juga ada keluarga aku dan deket banget ya sama bibi juga gitu kan. Itu mungkin beberapa poinnya gitu. Tapi yang paling bikin aku betah itu di sini itu mudah. Maksudnya tuh apapun mudah gitu loh. Iya bener banget. Kalau kita lagi mudik tuh ya berasa kayak dikurung, tau, mau kemana-mana susah, mau belanja apa susah. Iya, aduh. Apalagi bagi aku yang ibaratnya belum bisa untuk bermotor gimana gitu ya ibaratnya gitu kan. Jadi lebih enak tuh di sini daripada kita harus minta antar atau kayak gimana gitu kan. Ngerepotin orang. Tapi kalau di sini tinggal buka HP, klik, datang orangnya. Halo ya gitu. Ya, sesuai titik jemput ya gitu ya. Jadi di sini tuh kayak mempermudah aku banget itu kan dari berbagai akses gitu dan lebih dari kalau di profesi aku sekarang ya apalagi ya aku bisa dibilang aku menikmati banget karena di profesi ini aku bisa ketemu berbagai macam orang, aku bisa berbagai macam daerah gitu ibaratnya daerah mana aja. Dan ya kalau misalkan teman-teman tuh udah di Jakarta yang namanya Jabodetabek itu kecil banget, kayak kamu main dari kampung ke kampung. Ya kayak main ke tetangga sebelah lah gitu kan, kecil banget. Soalnya di situ mudah banget, kalian mau pakai apa aja ada, mulai dari yang termurah sampai yang termahal ada, dari angkot ada, apalagi Gojek ada, apalagi KRL ada. Ini KRL lebih lumayan lah ya, ada yang lebih mahal, MRT ada, semuanya pokoknya ada, mau kemana pun ada di sini. Beli yang belum tahu MRT, lihat video kita di link sebelumnya ya. Itu bener. Jadi kayak angkot pun murah sih ya, angkot juga lumayan murah ya, 5.000 7.000 lah ya. Paling jauh 10.000, itu pun jarang banget yang angkot 10.000. Dan kalaupun misalnya kalau kamu baru kesini mau naik angkot,
aku saranin ya, naik angkotnya jangan yang biasa, naik angkot lah yang Jaklingko. Jadi itu pakai kartu, kalian nggak bakal dibohongin untuk ongkos, karena pakai kartu langsung nge-tap kan. Iya. Atau amannya di busway, cuma 3.500 mau kemana aja. Jakarta tuh diputer muter berapa kali pun 3.500 doang. Iya. Tapi nggak boleh keluar dari koridor, artinya nggak boleh keluar dari halte Yang transit lah iya, gitu. selagi pokoknya kartu kalian belum kalian tap untuk keluar, untuk exit, itu tetap bisa kemana aja gitu. Mudah Jakarta itu. Jakarta tuh mudah ya, bukan kejam. Iya. Jakarta tuh mudah, bukan kejam. Nah, terus kayak teman-teman juga kadang ya apa kayak ngasih apa sih? Oh, gaji kalian tuh iyalah anak di Jakarta gajinya gede, ya kan? Tapi asal teman-teman tahu, di Jakarta tuh gajinya gede juga pengeluarannya gede. Aduh. Dan kalau Mbak sendiri tuh ya kalau misalnya lagi ketemu teman-teman ya, kalau masalah gaji sebenarnya agak sensitif. Karena takutnya ternyata gaji kita lebih tinggi dari mereka jadi insecure. Terus kedua, kalau mereka tahu misalnya gaji kita lebih gede, betul paling gimana ya? Bukan deh dong, udah misalnya 3 tahun di sana, udah banyak dong tabungannya. Dia nggak tahu kehidupan orang untuk apa ya. Kadang tuh gitu. Iya. Jadi, nah tadi tipsnya dari Juwita sama teman-teman di sini supaya bertahan itu kayak lebih nyamanin dulu lah ya, intinya nyamanin dulu dirimu, buat senyaman mungkin di sini dan cari satu bukan satu fase sih, satu momen atau satu apa sih ya, kayak Juwita tuh dia kenapa dia bertahan di Jakarta karena bagi dia mudah gitu kan, maksudnya cari yang gitu-gitu, apa yang membuat kalian bertahan dan betah di sini. Oke, nah itu cerita si Juwita sampai di tanah rantau dan dia betah merantau. Nah, dari perjalanan itu ada nggak sih kayak misalnya ya tes tadi kan, kalau pertamanya kan tes yang guru relawan kan pernah jadi cadangan dulu, main sepak bola kali ya, Iya, jadi cadangan. pemain cadangan ya. Jadi segala sesuatu itu kalau dari yang Mbak lihat ya, dari perjalanan si Juwita, kita tuh nggak langsung plek nyampe di titik sekarang. Jadi ada dulu ke sana, kemari, ke jalan A, ke jalan B gitu kan. Terus ada momen-momen minusnya lah yang bikin kita agak ya tadi memilih itu tidak mudah ya. Tadi dia memilih guru relawan atau PNS, dan PNS itu pasti pilihan orang tua banget. Kita tuh pasti sebagai anak pengen membanggakan orang tua kan, nah itu pilihan terberat juga. Terus setelah memilih yang ini, milih lagi ngabdi di Sumatera Selatan, di Kabupaten Muara Enim ya. Terus sama dia harus kembali lagi ke dompet duafa untuk dia berhubungan sekolah juga sih, cuman kalau yang di Muara Enim tadi terjunnya langsung ke sekolah ngajar gitu. Kalau ini tuh kayak cuman kayak memotivasi lah ya. Iya, kayaknya ya GAB itu memotivasi kan ya, memberikan semangat anak-anak, semangat guru untuk menyampaikan ke anak-anak kalau kita tuh penting untuk bercita-cita. Walaupun ya belum tentu cita-cita itu akan tercapai ya. Iya. Yang penting kita punya motivasi, tujuan, harapan gitu loh. Ya, tapi harapannya juga jangan terlalu berharap besar ya. Takutnya kalau kita terlalu berharapnya tinggi, ketika harapan itu nggak terwujud, kayak down sendiri gitu nggak sih? Benar-benar banget ya. Sebenarnya kita harus lebih mengecilkan ekspektasi sih ya. Jangan berharap tinggi tapi ekspektasinya rendah. Gimana sih ya? Pokoknya kayak di samping kita berharap ada kayak tawakal sama Allah gitu nggak sih? Ya, karena kan skenario kehidupan itu Allah yang atur gitu. Oke. Ya jangan sampai lah kita ngedown sendiri dengan ekspektasi kita gitu kan. Sebenarnya sih bukannya orang yang ini ya bermasalah, cuman ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Pokoknya ya kalau kita tuh kecewa sama orang, kita tuh harus introspeksi diri.
bukan orang yang mengecewakan kita, tapi harapan kita yang terlalu tinggi. Ya. Asik. Oke teman-teman, mungkin ceritanya si Juwita sampai sini dulu ya. Mungkin nanti ada cerita-cerita yang lainnya yang bisa teman-teman ambil motivasi atau inspirasinya. Semoga bermanfaat ya. Oke, see you.